Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra billah wa huwa alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anna as-salata was-salama 'ala an-nabiyyil mustafa alladhi jahada bi nafsihi li ajli dinillahi hatta dakhala an-nasu ila dinihi ta'ala afwaja wa asyhadu an la ilaha siwahu ta'ala wa asyhadu bihaqqin anna Muhammadan nabiyya wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tafsir dan juga tadabbur berkenaan dengan surat Al-Lahab atau surat Tabat ya, atau surat Tabat. Surat inilah surat Makkiyah, hanya terdiri dari 5 ayat namun memiliki kandungan dan pesan-pesan yang luar biasa. Pesan-pesan yang mengerikan dan ancaman yang cukup berbahaya bagi kita. Maka insya Allah kita akan mengkaji sedikit demi sedikit berkenaan dengan surat Tabat ini atau surat Al-Lahab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Surat ini adalah surat tergolong surat Makkiyah karena surat ini turun ketika awal-awal periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian surat ini secara umum bercerita tentang bagaimana akhir daripada status paman Nabi Muhammad SAW di akhirat. Ya, jadi surat ini full bercerita tentang kisah Abu Lahab. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, suatu hari Nabi SAW menaiki sebuah bukit, kemudian memanggil manusia memanggil orang-orang, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, bagaimana pendapat kalian bila aku sampaikan bahwa sebenarnya di balik bukit ini ada segerombolan pasukan yang siap menyerang kalian? Apakah kalian akan percaya? Maka mereka berkata, qalu na'am. Maka mereka berkata, na'am, kami percaya. Mereka mengatakan demikian karena tentu saja mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah digelar sebagai Al-Amin, orang yang dapat percaya. Kemudian status itu berubah oleh sebagian orang, tentunya bagi para petinggi kafir Quraisy, setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah. Kemudian qala Nabi, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Maka fa inni, maka aku sesungguhnya adalah nadhirun lakum, adalah orang yang akan memberi kalian peringatan, seorang pemberi peringat kepada kalian tentang baina yaday adzabin syadid, tentang sebuah azab yang sangat pedih. Maka Abu Lahab berkata, qala Abu Lahab, alihada jama'tana, apakah hanya karena kalimat ini engkau mengumpulkan kami? Tabban lak, maka sungguh celakalah engkau. Fanazalat hadhihi surah, maka surat ini, surat Al-Lahab ini pun turun. Surat ini pun diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baca terlebih dahulu tadi di ayat yang pertama, tabat yada abi lahabi wa tab, maka celakalah kedua tangan Abu Lahab, wa tab, dan sungguh sangat celaka. Mengapa di sini sebutkan tangan, tabat yada? Mengapa disebutkan tangan? Sebab menurut beberapa tafsir dikatakan bahwa dengan tangan inilah Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad SAW, baik dari siksaan, baik dari kebencian, dari kemarahan yang sangat, dari sifat merendahkan, bahkan seperti embargo juga dilakukan, dikucilkan dari Bani Hashim dan Bani Hashim dikucilkan dan lain sebagainya. Maka tentu sungguh sangat beralasan mengapa Allah menyebutkan yada di sini, bahwa memang dari lisan terutama tangannya, tangan Abu Lahab ini termasuk yang sangat-sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab adalah salah satu paman Nabi SAW yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Namanya adalah Abdul Uzza, yaitu penyembah Uzza, dewa Uzza, Tuhan Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah nama
kakek Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya itu tadi ya. Kemudian dia mendapatkan panggilan atau kunyah seperti Abu Utaibah. Kemudian juga dinamakan Abu Lahab karena wajahnya itu cerah ya. Wajahnya cerah. Tapi ternyata di balik cerah wajahnya ini penuh dengan penyiksaan-penyiksaan pada Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad meriwayatkan tentang sebuah kisah bahwa Rabi'ah bin Ibad ketika masih dalam keadaan kafir ya, sebelum masuk Islam, beliau pernah berkata bahwa suatu ketika saat aku masih jahiliyah, kata Rabi'ah bin Ibad mengatakan bahwa aku melihat Nabi SAW pergi ke sebuah pasar. Lalu beliau pun memanggil orang-orang, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Maka Nabi SAW berkata, qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang di sekitarnya untuk beriman kepada Allah, mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tuflihu, maka engkau akan selamat, engkau akan bahagia, engkau akan beruntung. Maka datanglah wajah yang bersih tadi, yaitu Abu Lahab, mengatakan bahwa dia sambil menunjuk-nunjuk Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berdusta, orang yang dusta, orang yang berbohong, orang yang berbohong. Kalimat itu terus dilontarkan Abu Lahab sampai Nabi Muhammad SAW berlalu, pergi meninggalkannya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Abu Lahab mengatakan bahwa wahai kaumku, tepat setelah Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang untuk beriman, kata Abu Lahab, wahai kaumku, sungguh dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, ingin kalian memerangi Tuhan kalian sendiri, ingin kalian menghancurkan Tuhan kalian sendiri. Maka kalimat itu terus diulang-ulang oleh Abu Lahab, disertai dengan penyiksaan-penyiksaan yang luar biasa. Ya, kita mungkin bisa membaca sejarahnya nanti dalam literatur Arab dan juga Indonesia, sangat banyak sekali menceritakan tentang bagaimana penyiksaan yang dialami Nabi Muhammad SAW dari kalangan keluarganya ini. Kemudian turunlah ayat ini, tabat yada abi lahabi wa tab, maka celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh sangat-sangat celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, pada ayat kedua ini Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa ketika Nabi mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, Abu Lahab berkata, kalau apa yang dikatakan oleh keponakanku benar, maka aku akan menebus diriku yang salah ini, maksudnya karena menyelisih Nabi SAW, nanti di hari kiamat, yaitu dari azab neraka jahanam, dengan harta dan juga anak-anakku. Itu kata Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ingin menebus kesalahannya dengan mengorbankan harta dan juga anak-anaknya. Konon dahulu di zaman Arab jahiliyah, anak-anak atau keturunan adalah sebuah tanda kehormatan atau strata yang tinggi, karena banyak anak, banyak rezeki ya, banyak anak, banyak rezeki, maka kedudukan dalam kekuatan masyarakat memiliki posisi yang tinggi. Maka tidak heran orang-orang Arab terdahulu sering menyandingkan anak, harta dengan kekuasaan atau pengaruhnya di lingkungan sekitar. Maka berdasarkan kisah tadi yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, turunlah ayat yang kedua, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, sebagai sebuah bantahan bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Lahab berkenaan menebus tadi itu tidaklah berguna. Ma'aghna, tidak sekali-sekali berguna. La aghna an, tidak berguna baginya. Maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan juga usahanya. Al-kasab di sini bisa diartikan atau ditafsirkan sebagai walad atau anak, karena tadi dia bercerita tentang harta dan anak. Jadi harta dan anak menjadi salah satu faktor seseorang untuk dapat bersombong diri di hadapan orang lain. Semakin banyak anaknya, semakin banyak hartanya, maka merasa bahwa dia bisa berlaku sombong kepada orang lain. Lanjut pada ayat yang ketiga, sayasla naran zatal lahab, dan kelak, ini adalah sebuah fi'il mudhari ya. Ini mengatakan sebuah periode waktu yang akan terjadi dalam waktu yang dekat. Kalau saufa itu akan terjadi di masa yang akan datang, tapi waktunya belum jelas. Tapi kalau ini menjelaskan tentang makna yang atau periode waktu yang dekat dan pasti.
sayasla naran dzata lahab, dan sungguh dia Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam nara, dalam api jahanam, dzata lahab yang bergejolak, lahab yang bergejolak. Nah, ini menjadi sebuah jawaban dari apa yang disombongkan oleh Abu Lahab berkenaan dengan harta dan juga anaknya sebagai tameng bagi dia untuk selamat dari siksa neraka. Kalaupun versi dia, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang dibawa oleh beliau adalah benar. Kemudian kita masuk kepada ayat yang keempat, wa mra'atuhu, dan istrinya, dan begitu juga dengan istrinya, ya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, yaitu dia, istrinya bernama Ummu Jamil, ya. Ummu Jamil, nanti kita akan membahas ini. Hammalatal hatab, itu istrinya itu membawa al-hatab. Hatab itu kayu bakar, ya. Jadi Abu Lahab ini masuk neraka, kemudian istrinya itu membawa kayu bakar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini justru membantu supaya membantu tanda kutip supaya Abu Lahab itu semakin pedih siksanya, yaitu dengan dilemparkan kayu api tadi, sehingga apinya semakin besar. Nah, Ummu Jamil ini nama aslinya adalah Arwi bin Harb bin Umayyah. Nah, namanya adalah Arwi atau Arwa, ya. Masih satu keturunan Bani Umayyah yang tentu kita kenal dengan Abi Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini adalah saudara laki-laki dari Ummu Jamil dan termasuk dalam Sadatin Nisa, yaitu tokoh perempuan yang berpengaruh di suku Quraisy saat itu. Wakanat, nah saat itu inilah sebab ayat ini turun, ya, wa muratu hamalatal hatab, ya. Wakanat aunan, dan dia perempuan ini, Ummu Jamil ini, aunan membantu zaujaha, membantu suaminya di dalam kekufuran ini, dalam kekafiran ini, dalam penyiksaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falihadza takunu yaumal qiyamah aunan alaih. Maka pada hari kiamat nanti Ummu Jamil ini juga aunan, membantu suaminya, tanda kutip tadi, dalam menambah azab bagi suaminya. Kemudian kita sampai kepada ayat yang kelima, ya. Ayat yang kelima yaitu fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha, yaitu di leher, ya. Di lehernya itu ada habl, ada tali, mungkin kita bisa artikan kalung lah, ya. Kalung, hablun min masad, yaitu terbuat dari masad. Kita kemarin sudah membahas surat Al-Masad, ya. Surat Al-Masad yang berkenaan dengan sesuatu yang dipintal-pintal, sesuatu yang bukhul kemarin, ya. Bukhul. Nah, berkenaan dengan ayat yang kelima ini, fi jidiha hablum mim masad. Apa sebabnya? Mengapa ayat ini bisa turun? Dikisahkan bahwa kalimat habl atau kata habl ini menurut Sa'id bin Al-Masib, bahwa Ummu Jamil itu memiliki sebuah kalung yang berharga, emas yang berharga, bernilai. Kemudian dia mengatakan, Ummu Jamil ini mengatakan bahwa la anfaqannaha, maka aku akan sungguh-sungguh menginfakkan kalung ini. Ada dua taukid di sana, pertama lam dan kedua nun, artinya benar-benar, sungguh-sungguh akan menginfakkan kalung ini, kalung emas ini. Untuk apa? Untuk menyiksa, mengambil bagian untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, baik itu dalam bentuk siksaan, baik itu dalam bentuk cercaan, baik itu dalam bentuk embargo dan lain sebagainya. Maka di sini Allah menerangkan sekali lagi bahwa fi jidiha, di lehernya itu ada habl, ada kalung yang kalau di dunia itu bernilai sangat mahal, emas dan lain sebagainya. Di hari kiamat Allah akan ganti kalung itu dengan sebuah tali yang dipintal, dari api neraka, ya, yang melekat di lehernya. Maka Ummu Jamil ini disebutkan tadi, ya, membawa hatab, hamalatul hatab, itu karena memang sangat
membantu sekali ya suaminya untuk memusuhi Nabi SAW. Maka Allah memberikan sebuah penggambaran nanti peran Ummu Jamil persis di dunia, yaitu membantu suaminya. Hanya saja beda konteks. Kalau dunia membantu suaminya untuk memerangi memusuhi Nabi SAW, kalau di akhirat justru membantu suaminya untuk semakin disiksa di api neraka. Maka para pendengar sekalian, 5 ayat ini adalah gambaran tentang bagaimana keadaan akhir Abu Lahab. Tadi sudah ya, sayasla, maka dia akan langsung masuk neraka. Beda sama saufa. Kalau saufa ini masih ada jeda waktu yang mungkin bisa berubah, apakah jadi atau tidak. Tapi kalau sudah sa, itu pasti akan terjadi. Maka pada 5 ayat yang luar biasa ini kita dapat mengambil banyak sekali hikmah, terutama berkenaan dengan peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga atau suami dan istri. Di sini kita dapat melihat bahwa suami atau istri ini memiliki peran yang penting, ya, peran yang sangat penting. Dalam Al-Quran kita memiliki 3 contoh, kurang lebih ada 3 contoh berkenaan dengan tipe keluarga yang laki-laki atau suami dan istrinya. Yang pertama adalah dua-duanya sama-sama baik, ya, suaminya baik, istrinya baik. Itu adalah yang paling spesial adalah kisah antara para nabi dan juga istrinya, yaitu khususnya Nabi Muhammad SAW dan juga para istri-istrinya. Kemudian yang kedua adalah sebagai partner yang buruk, sama buruknya. Yang pertama tadi sama baiknya, yang kedua sama buruknya. Siapa itu? Contohnya adalah ini, keluarganya Abu Lahab dan juga Ummu Jamil. Dua keluarga ini dua-duanya memiliki akhir yang mengenaskan nanti di hari kiamat, ya, dengan terbakar selamanya di api neraka. Yang ketiga adalah partner yang berseberangan, yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Contohnya ada Nabi Nuh, ya, ada Nabi Nuh, kemudian ada istrinya Nabi Nuh, kemudian ada istrinya Nabi Lut, kemudian ada istrinya Fir'aun, Asiyah. Nah, ini menjadi sebuah contoh 3 karakteristik keluarga yang digambarkan dalam Al-Quran. Partnership-nya, ya. Yang pertama sama-sama baik, yang kedua sama-sama buruk, yang ketiga adalah berseberangan antara suami dan istri. Ini juga menyentuh sebuah surat di juz 28 kalau tidak salah, surat At-Tahrim, yang mengatakan ya Yuhannas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya wahai orang yang beriman, jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan juga keluargamu nar, dari api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar adalah manusia dan juga hijarah, batu-batu. Nah, hikmah selanjutnya berkenaan dengan surat ini adalah bagaimana kita bersikap kepada orang yang menyeru kepada dakwah atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang kita merasa ketika seseorang memberitahu kita sebuah bagian dari Islam atau hikmah-hikmah Islam atau nasihat-nasihat, kita merasa mungkin karena perasaan malu, mungkin karena tidak sesuai, mungkin karena tidak mau dinasihati dan lain sebagainya, kita bertindak gegabah dengan memusuhi, dengan mencela, dengan menyiksa dan lain sebagainya. Nah, teringat sebuah nasihat dari Ustaz Salim Fillah dalam sebuah bukunya, kalau tidak salah, menyimak kicau merajut makna. Beliau mengatakan bahwa jadilah engkau sebagai sebaik-baiknya pemberi nasihat, menyampaikan di waktu yang tepat, menyampaikan dengan adab yang baik, dan di waktu-waktu yang sesuai, yang tidak menyakiti hati yang dinasihati. Namun ketika engkau dinasihati, maka terimalah dengan selapang-lapangnya dada, sekalipun penasehat tersebut menggunakan kata-kata yang tidak baik, adabnya tidak dijaga. Itulah seharusnya seorang muslim, karena nasihat itu adalah hikmah, dan hikmah adalah sesuatu yang hilang dari kaum muslimin. Maka dimanapun kaum muslimin menemukannya, maka kaum musliminlah yang paling berhak menerimanya. Kurang lebih begitu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam surat Al-Lahab ini, tetapi secara umum di sini kita dapat mengambil sebuah gambaran tentang peran suami dan istri ketika menghadapi dakwah, ketika merespon sebuah dakwah. Ada yang sama-sama baik, dari sudah kita bahas, ada juga yang sama-sama buruk, yaitu surat Al-Lahab ini, Abu Lahab dan Ummu Jamil, dan juga ada yang berseberangan, Fir'aun dan juga Asiyah. Maka berkenaan dengan dakwah, tentulah kita perlu membuka hati kita dan menganggap diri kita sebagai seseorang yang memang membutuhkan arahan. Selamanya menganggap bahwa diri kita adalah orang yang selalu butuh arahan.
Itu juga berkenaan dengan surat Al-Fatihah yang setiap salat kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah bentuk perwujudan dari pengharapan kita agar kita selalu diberikan oleh Allah hidayah. Barakallahu li wa lakum fil